Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan media yang hadir pada saat ini, baik TV, online, cetak. Yang kami hormati rekan kami, Kasidik Pisus Kejaksaan Tinggi Riau, Om Hilman, bahwa pada hari ini sore kita akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara pengelolaan kebun sawit Kuansing. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 11 WIB, tim penyidik Pisus Kejaksaan Tinggi Riau melakukan pemeriksaan terhadap saksi J selaku Direktur BUMDes Karya Muda Perhentian Sungkai. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi J, tim penyidik Pisus Kejaksaan Tinggi Riau melakukan gelar perkara expose, dan dari hasil gelar perkara expose, tim penyidik Pisus Kejaksaan Tinggi Riau berkesimpulan bahwa adanya dugaan tindak pidana korupsi dana pengolahan kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 500 hektar milik pemerintahan Kabupaten Kuansing yang berlokasi di Desa Perhentian Sungkai, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Sengingi. Dan selanjutnya tim Pisus Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan saudara J sebagai tersangka dengan surat penetapan tersangka nomor 3-FD1-4-5-05-2024 tertanggal 17 Mei 2024. Bahwa penetapan tersangka terhadap J, tim penyidik Pisus Kejaksaan Tinggi Riau telah mempunyai dua alat bukti yang cukup berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP. Bahwa terhadap tersangka J disangka melanggar Primer pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Subsidiar pasal 3. Kronologis penanganan perkara, bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tersangka J melakukan pemetaan lahan yang berisi pohon kelapa sawit milik pemerintah Kabupaten Kuansing yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Kuansing, yang dilakukan dengan cara memanen, mengambil buah kelapa sawit dan menjual hasil buah kelapa sawit tersebut yang luas lebih kurang sekitar 500 hektar milik pemerintah Kabupaten Kuansing. Hasil dari penjualan kelapa sawit tersebut, tersangka J mengambil keuntungan untuk dirinya pribadi, lalu uang tersebut dipergunakan tersangka J untuk kepentingan pribadi seperti membeli mobil. Perbuatan tersangka J bertentangan dengan Permendagri nomor 17 tahun 2027 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, sehingga akibat perbuatan tersangka J merugikan keuangan negara atau daerah sekitar lebih kurang 593.548.200 rupiah. Ini perhitungan sementara dari auditor Kejaksaan Tinggi Riau. Untuk percepatan proses penyidikan sebagaimana berdasarkan pasal 21 ayat 4 KUHP, secara subjektif merujuk pada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan atau melakukan tindak pidana, dan secara subjektif ancaman di atas 5 tahun. Maka terhadap tersangka si J dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Sialamungkuk, Kota Pekanbaru. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dalam perkara ini ada berapa orang saksi kita periksa? Apakah ada bupati juga yang kita periksa? Silakan. Sementara belum ada sampai ke bupati karena memang belum mengarah ke sana.
Tapi saksi kurang lebih dari pihak-pihak yang terkait itu kurang lebih 15 orang. Tapi nanti akan ada beberapa saksi lagi yang akan diminta keterangan. Tapi belum sampai ke arah sana. Tapi berkemungkinan ada tersangka lain yang Belum tahu. Sementara masih pendalaman. Apakah ada aliran dana dari tersangka ke pihak lain? Ini yang masih kita telusuri. Ya. Mungkin demikian. Aset Cukup. kekayaannya sendiri. Sedang dilakukan aset tracing. Sekian cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi